Ada orang bilang begini, agama Kristen itu aneh. Seorang pembunuh pun bisa masuk surga. Kok bisa ya? Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pertanyaan mengenai apakah seorang pembunuh itu bisa masuk surga atau tidak, itu menjadi sesuatu yang baru-baru ini menjadi perbincangan yang hangat, karena ada seorang eh, Kristen yang melakukan sebuah pembunuhan, lalu kemudian ada yang mengomentari bahwa asal percaya Yesus saja selamat, walaupun itu adalah seorang pembunuh, dia selamat. Dari pernyataan ini seolah-olah kekristenan itu adalah agama yang memberikan standar yang terlalu rendah untuk masuk surga. Lalu bagaimanakah sebenarnya? Apakah memang pembunuh itu bisa masuk surga atau tidak? Kalau kita berbicara mengenai hidup di dunia, tentu itu tidak sama dengan ketika kita hidup di surga. Itu harus kita pahami dulu. Memang surga itu adalah tujuan akhir yang akan kita capai. Walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi kita punya tujuan akhir, nanti kita masuk surga. Memang syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus itu untuk bisa masuk surga adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah clear bahwa untuk masuk surga dalam perspektif Kristen adalah harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian orang-orang bertanya, kalau begitu bagaimana orang yang sudah percaya Yesus lalu melakukan pembunuhan? Apakah dia masuk surga? Ketika diperhadapkan pada pertanyaan seperti ini, maka kita kembali ke bagian awal tadi. Bahwa kita ini masih hidup di dunia. Kalau kita masih hidup di dunia, maka ketika seseorang itu melakukan sebuah tindakan melawan hukum, ada hukum yang akan memutuskannya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, sekalipun itu adalah orang Kristen, dia terikat oleh hukum yang ada di negara itu. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya orang Kristen pun harus turut kepada pemerintah. Hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ketika seseorang itu berbuat tindakan melawan hukum, maka di dunia dia mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman yang sesuai dengan apa yang dia buat. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya, kalau dia sudah menjalani konsekuensi hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang ia lakukan, bagaimanakah selanjutnya bicara mengenai sorga untuk dia? Sorga itu bicara mengenai iman. Dan konsekuensi atas pelanggaran hukum itu bicara di dunia. Ketika seseorang menjalani proses hukum, harusnya dia introspeksi diri, menyadari, lalu kemudian buat komitmen atau janji, dia tidak akan melakukan lagi di hadapan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau di agama Anda ada orang yang dulunya itu kriminal gitu. Lalu kemudian dia bertobat. Saya tanya kepada Anda, dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, apakah dia berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Pastilah demikian. Sama juga, di dalam kekristenan, konsekuensi hukum itu dijalankan di dunia. Tapi sorga itu bicara tentang iman. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah seorang pembunuh bisa masuk surga? Jawaban saya, bisa ya, bisa tidak.
menjadi ya kalau dia bertobat dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan akan sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pasti masuk surga. Loh, kan dia pembunuh. Tetapi dia kan sudah menyelesaikan konsekuensi hukum dari apa yang dia lakukan. Lalu kemudian menjadi tidak bisa masuk surga kalau dia sesudah menjalani konsekuensi hukum dia tidak berubah, dia tidak bertobat. Dia tetap melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Pastilah dia tidak masuk surga. Surga itu bicara iman, keyakinan. Dan konsekuensi hukum itu bicara mengenai ganjaran dari apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Salam, Tuhan Yesus memberkati.